Viral di media sosial baliho foto Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah kepala negara. Di baliho, Presiden Prabowo dinarasikan mengakui negara Israel. Baliho raksasa Abraham Shield terpampang di jalan utama Tel Aviv, Israel. Dalam baliho ini menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pemimpin negara lain. Publik pun bereaksi lantaran kampanye Abraham Shield diluncurkan koalisi Israel untuk mengakhiri perang di Gaza sekaligus memperluas perjanjian Abraham. Namun pemerintah Indonesia membantah hal ini. Melalui siaran persnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan hingga kini tidak ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel, baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Hal ini juga ditegaskan Presiden Prabowo dalam pidato di sidang umum PBB. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan dukungannya untuk solusi dua negara. Kemerdekaan negara Palestina pun menjadi harga mati. To close, I would like to reiterate again Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine. But we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Pernyataan ini juga disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi Two-State Solution yang juga digelar di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Mantan Perdana Menteri Inggris disebut-sebut jadi pemimpin sementara Gaza di masa transisi. Nama Tony Blair muncul setelah pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sejumlah negara lain. Di tengah diskusi yang dilakukan sejumlah negara, Israel terus menyerang Gaza, Palestina. Serangan tak hanya menyasar gedung pemerintahan, tetapi juga rumah-rumah warga. Dalam 24 jam terakhir saja, 59 orang tewas akibat serangan dan 386 lainnya terluka. Meski menghadapi pengeboman brutal dan genosida oleh pasukan Zionis Israel, lebih dari 1 juta warga Palestina tetap memilih bertahan di kota Gaza. Sementara itu, Presiden Trump telah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membahas perdamaian Palestina dan Israel. Hasilnya, 20 rencana Trump untuk akhiri perang Gaza disetujui oleh Netanyahu. Proposal ini salah satunya menunjuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai pemimpin sementara Gaza di masa transisi. President of Indonesia, somebody who's an amazing leader. Prabowo, he is an amazing leader and respected by everybody. He was in the room with us. We were together with most of these people that I'm mentioning. Others were, and we'll do it right. And we're going to put leaders from other countries on and leaders that are very distinguished leaders. And we'll have a board, and one of the people that wants to be on the board is the UK former Prime Minister, Tony Blair. Good man, very good man. And some others. And they'll be named over the next few days. Rencana Trump untuk perdamaian Gaza pun telah didiskusikan dengan sejumlah kepala negara, salah satunya Presiden Prabowo Subianto. Kedua pemimpin negara ini bertemu di New York, Amerika Serikat usai sidang umum PBB.
Tony Blair bukan sosok yang asing bagi Palestina dan Indonesia. Pria yang pernah menjabat Perdana Menteri Inggris pada 1997 hingga 2007 ini adalah sosok yang mengajukan proposal pemerintahan sementara di Gaza. Bagi Indonesia, Tony Blair cukup dekat dengan pemerintah. Bahkan sempat disebut-sebut akan bergabung dengan Danantara sebagai Dewan Pengawas, namun batal. Tim Liputan, iNews melaporkan. Usai sudah Sindo Prime hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Yudi Handoyo pamit pemirsa, mari kita doakan Indonesia semakin sejahtera di masa depan. Sampai jumpa. Karena bunuh diri. Tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, 1 orang terluka dalam Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7 meter berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. KN ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat dengan pangkat sersan kepala. Serka-N menelpon kepada Kopda F, ini juga merupakan oknum Angkatan Darat. Dari kasus tersebut masih ada 1 orang yang belum tertangkap. Ini adalah DPO-nya, sangka atas nama EG. Inside Story, Selasa pukul 8:30 malam di Sindo News TV.